soal yang ke-20, yaitu dengan soal dengan menggunakan konsep limit fungsi tentukan turunan dari fx sama dengan 10 sin setengah x tambah 6, dimana kita ketahui untuk menggunakan konsep limit fungsi untuk mencari turunan pertama itu, maka kita gunakan konsep limit h sama dengan fx tambah h dikurang fx per h. Setelah itu karena kita ketahui tadi fx-nya sama dengan 10 sin setengah x tambah 6, maka bisa kita cari pertama fx tambah h-nya, dimana setiap x kita ganti menjadi x tambah h, yaitu berarti 10 sin setengah x tambah h ditambah 6. Jadi sama yang kayak tertulis di sini. 10 sin setengah x tambah h ditambah 6 dikurangi dengan si fx, yaitu 10 sin setengah x tambah 6 dibagi dengan si h. Yang selanjutnya itu karena sin mempunyai keduanya koefisien yaitu 10, koefisiennya 10 tadi bisa kita pindahkan ke samping limit, karena dia tidak mempunyai variabel yang akan berpengaruh jika dimasukkan ke dalam limit. Yang selanjutnya ini kan tadi yang jadinya dibuat jadi sin setengah x tambah h tambah 6 dikurang sin setengah x tambah 6, atau sama aja, ini sama, ini a, ini b, atau sin a kurang sin b. Jadi di mana tertulis di sini sin a dikurang sin b sama dengan 2 per setengah a tambah b sinus setengah a kurang b, di mana bisa kita substitusikan nilai a dan b nya menjadi 2 per setengah a nya tadi setengah x tambah 6 setengah x tambah a tambah 6, lalu b nya sama dengan setengah x tambah 6. Kita substitusikan nilainya juga ke sinus setengah a tambah b a kurang b, yaitu setengah x tambah h tambah 6 dikurang dengan setengah x tambah 6 dibagi dengan h. Lalu selanjutnya ini karena ini merupakan koefisien, bisa kita keluarkan ke samping limit menjadi seperti 2 kali 10 limit h menuju 0 dari cos setengah x tambah setengah, ini kita kalikan ke dalam, setengah kali x ditambah setengah x jadi x, setengah kali h setengah h, baru ini karena ini tidak termasuk dalam setengahnya berarti 6 tambah 6 jadi 12, jadi cos setengah x dari x tambah setengah h tambah 12 sinus sama setengah x dikurang setengah x jadi 0 setengah h, baru setelah itu 6 kurang 6 jadi 0, jadi dia cuma sinus setengah h, sinus setengah dari setengah h, lalu kita bagikan semuanya dengan h. Yang selanjutnya itu kita lalu kita pisahkan limit dari si cos sama si sin. Jadi limit h menuju 0 dari cos setengah, ini x tambah setengah h ditambah 12 per 1, karena hanya nanti kita buat ke bentuk ke sini. Lanjut bentuk ini h menuju 0 dari sin seperempat h per h, dimana kita ketahui itu dari limit teorema limit ada jika limit h menuju 0 dari sin AH per BA sama dengan A per B. Berarti dapat kita simpulkan dari teori ini dapat kita ambil sebuah kesimpulan, di mana jika ada sebuah fungsi
sama dengan A sin BX tambah C, maka turunan pertamanya adalah A dikali B dikali cos BX tambah C. Kalau nanti dia dalam fungsinya, yang kedua itu kita buat dalam bentuk kosinus, A cos BX tambah C. Ini turunan pertamanya bisa kita buat minus A dikali B sin BX tambah C. Kenapa dia minus A? Karena kita ketahui turunan dari cos itu minus sin. Jadi minusnya bisa kita kalikan ke koefisien yang ada. Jadi minus A kali B sin BX tambah C. Sekian penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi buat kita semua. Pagi. Baiklah, jadi di sini saya akan menyelesaikan soal nomor 22, yaitu soalnya dengan menggunakan teori limit, tentukanlah turunan pertama dari fx sama dengan 4 cos 3x tambah v. Jadi untuk penyelesaiannya, untuk metode limit itu kita buat tremor. f(x) dan x sama dengan limit h menuju 0 fx tambah h dikurang fx per h. Jadi untuk penyelesaiannya kita substitusi menjadi limit h menuju 0 dengan fx nya yaitu 3x. Jadi kita buat x tambah 3 ditambah h. Jadi itu sama juga dengan 3x tambah 3h ditambah v dikurang fx. Fx nya empat cos 3v ditambah v 4 cos 3x per h. Terus untuk selanjutnya bisa kita keluarkan 4-nya karena memiliki koefisien yang sama. Kita buat di depan limit menjadi 4-nya keluar. Terus untuk cos dengan cos ini kita misalkan A dan ini kita misalkan B, sehingga bentuknya menjadi cos A dikurang cos B. Jadi kembali ke rumus dasarnya, yaitu cos A dikurang cos B sama dengan 2 min 2 sin setengah A ditambah B dikali sin setengah A dikurang B. Jadi dengan rumus dasarnya kita masukkan menjadi min 2 sin setengah A ditambah B. A-nya tadi 3x tambah H ditambah V. B-nya tadi 3x ditambah V. Jadi dapat kita tuliskan 3x tambah H ditambah V ditambah B. B-nya tadi 3x tambah V. Jadi 3x ditambah V tutup kurung dikurang dikali sin setengah A dikurang B. Jadi sin setengah A dikurang B 3x ditambah H tambah V dikurang 3x ditambah V. Jadi ini bisa mati, ini juga mati. Jadi sisanya menjadi
ini kan ada koefisien minus 2. Jadi minus 2 kita keluarkan juga menjadi minus 8 limit H menuju 0. Jadi kita tuliskan ini per H. Jadi ini kita tuliskan menjadi sin setengah 3x ditambah 3x jadi 6x ditambah 3 dikali H 3H ditambah V ditambah V jadi 2V dikali sin setengah tadi kan 3x dikurang 3x mati habis, terus V dikurang V habis, jadi sisa 3x 3H per H. Jadi ini kan bisa kita matikan sin setengah 3H itu bisa kita sederhanakan lagi menjadi sin 3/2H. Jadi kan ini bisa kita matikan sin 3/2H, jadi kita pisahkan limitnya menjadi min 8 limit H menuju 0 sin setengah 6x tambah 3H ditambah 2V per 1. Per 1 itu kan sama juga dengan sin setengah 6x tambah 3H ditambah 2V. Jadi kita buat per 1 agar sama-sama bentuk pecahan nanti dia dipisahkan. Jadi limit H menuju 0 dari sin 3/2H per H. Kembali ke sifat limit, kalau ada dia sin AX per DX, ini sama dengan ini bisa mati jadi A per B. Jadi konsep itu kita gunakan di sini, jadinya mati, jadinya sisa 3/2. Kita masukkan lagi, langsung saja kita substitusi hanya 0. Jadi kita masukkan ke sini 0, jadi 3 dikali 0, 0. Berarti bisa kita tuliskan min 8. Penulisan limit sudah hilang karena sudah kita substitusi hanya, jadi min 8 sin setengah 6 ditambah 0 karena nilai dari H tadi 0, 3 dikali 0, 0. 6x ditambah 2V dikali sisa limit H menuju 0 dari sin 3/2H per H yaitu 3/2. Jadi untuk hasil akhirnya bisa dituliskan ini ke sini kan bisa mati 8 ke 2, jadi sisa min 4. Min 4 dikali 3 min 12 sin setengah 6x 3x setengah 2V V. Jadi hasil akhirnya yaitu minus 12 sin 3x tambah V. Jadi sekian buat soal. Oke, baik. Jadi kita mendapatkan soal dari halaman 78 nomor 3, yaitu tentang tentukan turunan dari fungsi fx sama dengan sekant x plus 1 tambahkan x. Kita masukkan penyelesaiannya. Kita masukkan bila fx sama dengan U per V, maka F aksen X adalah U aksen V kurang V aksen per V kuadrat. Nah, kita lanjut. Dari sini kita masukkan adalah U sama dengan sekant X dan V
sama dengan 1 tambah tan X. Kita rubah ke sini jadi U aksen dan V aksen. Dan dari secant X kita rubah menjadi secant X kali tan. Nah, kita yang masukkan yang V-nya itu 1 tambah tan X menjadi secant kuadrat X. Lanjut kita masukkan nilainya dari rumus ini menjadi F aksen X sama dengan, dari sini ada aksen, berarti kita masukkan secant X kali tan X kita masukkan lagi yang V-nya ini, jadi kita masuk 1 ditambah tan X, karena ada kurang kita masukkan lagi poin dari Vx, yaitu adalah secant kuadrat X yang U, dan kita masukkan U-nya, itu adalah secant X. Kita tarik garis, ini adalah V kuadrat yang menjadi 1 tambah tan X kuadrat. Kita lanjutkan, kita masukkan dari secant dari tan X dikali 1 tambah tan X yang menjadi F aksen X sama dengan, masukkan adalah, kita masukkan karena ini dikali 1, jadi kita masukkan secant X kali tan X, kita tambah secant tan, kita ada kali secant karena ada datan dari secant tan kuadrat X dikurang, karena ini ada pangkat 2 nya, menjadi kita secant pangkat 3 X per dari 1 pangkat 2 yang menjadi itu adalah 1 tambah tan X kali tan X menjadi 2 tan X, dan tan X kuadrat itu menjadi ditambah tan kuadrat X, dan dari turunan dari fungsi Fx sama dengan secant X per 1 tambah tan X itu adalah hasilnya seperti ini. Terima kasih. Kali lagi ada yang 77 nomor 25, yaitu jika fx sama dengan sin x dikurang cos x per sin x, maka f aksen q per 3 sama dengan 77. Jadi kita bisa meninggalkan dengan nya kita misalkan menjadi u, jadinya u sama dengan sin x kurang cos x, turunannya menjadi u aksen sama dengan sin x ditambah cos x. Yang sin x kita misalkan menyebutnya dengan v, jadi v sama dengan sin x, turunannya v aksen sama dengan cos x. Jadi jika dia pecahannya berbentuk fx sama dengan u per v, turunannya adalah fx sama dengan u aksen dikali v dikurang u kali v aksen per v pangkat 2. Kita masuk ke soal, yaitu
F aksen X sama dengan cos X tambah sin X dikurang sin X tambah cos X dikali dengan cos X per sin X di pangkat 2. Lalu kita masuk cos X dikali dengan sin X ditambah sin kuadrat X kurang sin X dikalikan dengan cos X ditambah cos pangkat 2 X per sin pangkat 2 X sama dengan sin pangkat 2 X ditambah dengan cos 2 X per sin pangkat 2 X sama dengan sin X pangkat 2 X sama juga dengan cosecant 2 pangkat 2 X. Lalu F aksen V per 3 sama dengan cosecant pangkat 2 V per 3. F aksen dari V per 3 60 sama dengan 1 per sin 60 di pangkat 2 sama dengan 1 per setengah di akar 3 pangkat 2 sama dengan 1 per akar 3 per 2 pangkat 2 sama dengan 2 per akar 3 pangkat 2 yaitu hasilnya 4 per 3. Sekian dari pembahasan nomor 18. Terima kasih. Teman-teman, di sini kita akan membahas soalan 20 dari paket halaman 83 nomor 50. Jadi sini kita perkenalkan fx sama dengan sin 2x dikurang 4 dipangkatkan 3. U-nya ini dari harga dalam faktor dan ini merupakan harga dari pangkat kita. U-nya ini sin 2x dikurang 4 maka sebenarnya adalah 2 cos 2x dikurang 4. Jadi fx bila fx sama dengan u dipangkatkan n maka turunan darinya adalah f aksen x dikali n u aksen dikali u dikurang n kurang 1. F aksen x sama dengan harga n ini adalah ini